ini masuk ke chapter 8 ya. Kita akan ngebahas lebih jauh tentang advance dari support resisten. Chapter ini kita akan membahas tentang significant support resisten, kemudian kita bahas tentang key level, kemudian kita akan bahas tentang left shoulder, dan kita akan bahas tentang resisten support atau kita sebut sebagai RS. Berbicara tentang marking dari support resisten ini cukup unik ya, karena memang ada begitu banyak style yang bisa dilakukan. Ada yang menggunakan high dan low-nya dari sebuah areanya atau sebuah level, katakanlah sebuah candlestick, high dan low-nya di marking sebagai support resisten. Tapi juga ada kondisi di mana para trader ada yang menggunakan body candle-nya sebagai sebuah support resisten. Apakah itu salah? Nggak sama sekali teman-teman. Semuanya benar selama Anda tahu di mana kira-kira Anda menunggu reaksi harganya. X itu sebenarnya adalah tahu di mana Anda menunggu reaksi harga. Ya, jadi kebanyakan trader menggunakan sebuah reaksi harga. Walaupun sebenarnya Anda bisa menggunakan task trade entry, menggunakan pending order. Task trade entry atau pending order ini biasa menggunakan dari SND klasik. Ya, kalau kita bicara SND price action lebih advance karena bukan hanya melihat bagaimana reaksi harganya, tapi juga bagaimana kedatangan harganya. Nanti kita akan bahas di chapter yang lain membahas tentang past approach reaction. Topik kita chapter ini ngebahas tentang kejadian di masa lalu atau kita sebut sebagai past history. Apa yang pernah terjadi di masa lalu ini menjadi sebuah area yang menarik banget untuk kita pantau. Maka next berikutnya nanti selanjutnya setelah sampai pada wilayah area yang kita pantau, maka berikutnya apakah ada konfirmasi harga di situ? Ini seninya kalau kita bicara tentang konsep dari supply demand price action. Nah, berbicara kembali kepada konsep dari support resistance tadi, bahwa ternyata begitu banyak perbedaan dalam melakukan sebuah marking dari sebuah support resistance itu sendiri. Ketika orang melihat ada sebuah high yang di break, kita asumsi katakanlah kita menggunakan penarikan marking high atau low-nya, lalu tiba-tiba ada candle yang nge-break, maka high terdekat dari sebuah candle yang di break ini kita sebut sebagai recent high atau high terakhir sebelum di break. Ini kebanyakan trader menggunakan batasan support resistance semacam itu. Tetapi bagaimana jika harga itu terjadinya bukan pada recent high, tapi mungkin terjadi pada satu hari yang lalu, satu minggu yang lalu, atau satu bulan yang lalu? Pertanyaan sederhana, bisa nggak digunakan sebagai area support resistance? Apakah bisa dilakukan? Jawabannya bisa sekali. Ya. Nah, kita bukan hanya mengacu kepada recent high-nya, tetapi juga mengacu pada support resistance pernah terjadi di masa lalu. Nah, major high, major low, atau major support, atau major resistance ini akan kita gunakan sebagai referensi untuk melihat kira-kira nanti ketika market sampai di level tersebut, ketika terjadi first time back, pertama kali harga balik ke level tersebut, kira-kira ada konfirmasi harga nggak di situ? Di sini seninya. Key level akan jadi level terbaik kalau Anda gunakan area yang tepat, maka ini akan benar-benar dapat pada lokasi yang terbaik. Seringkali terkadang harga tidak pas reject pada area dari recent high-nya, di mana recent high kita asumsi sebagai area resisten yang di break akhirnya menjadi area support. Atap menjadi lantai. Tapi kadang-kadang harga bisa terjadi retest yang cukup dalam, bahkan sampai wilayah dari 100% retracement-nya. Nah, di sini uniknya, kita bisa menggunakan key level. Key level apa sebenarnya? Key level itu sebenarnya ada tempat di mana terjadinya sebuah rejection, breakout, bolak-balik. Yes, terjadi sebuah rejection, breakout, bolak-balik. Jadi secara story atau secara history, harga pernah reject di situ, juga pernah terjadi breakout. Sampai berapa lama area ini akan menjadi efektif? Sampai nanti tidak direspon sama sekali oleh market. Ya, itu adalah key level. Nah, ada variasi yang lain kita sebut sebagai significant support resistance. Ini adalah sebuah variasi lain selain key level, di mana ini melibatkan pergerakan harga yang cenderung lebih zigzag. Kenapa? Karena di situ terjadi pergerakan zigzag. Sedangkan key level itu benar-benar clean breakout bolak-baliknya. Oke, biar supaya tidak bingung, kita akan langsung lihat di chart pengaplikasiannya seperti apa ya. Kita langsung lihat di chart ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari gold yang cukup menarik sekali, karena setahu saya memang kalau gold ini memang sangat-sangat respon banget ya terhadap key level ini sendiri. Oke, kita ambil contoh. Kalau teman-teman lihat dari pergerakan harga yang terjadi di sini, bagaimana terjadi sebuah rejection yang sangat-sangat bagus sekali, teman-teman. Ini kita sebut sebagai key level, ya, key level. Apa yang dimaksud dengan key level? Key level ini sebenarnya adalah sebuah level harga di mana terjadi sebuah rejection
dan breakout bolak-balik. Oke, pengertian rejection breakout bolak-balik adalah begini. Teman-teman bayangkan ini pernah terjadi di masa lalu, terjadi breakout. Oke, kemudian terjadi rejection. Di sini Anda bisa melakukan entry sell, ya, karena support bertindak menjadi resisten. Support become resistance. Di sini terjadi sebuah SBR. Disinilah Anda bisa melakukan entry searah daripada trend. Kemudian market membuat lower low kembali dan akhirnya market malah membuat sideways di level tersebut dan akhirnya rally kembali. Nah, di sini masalahnya. Ketika terjadi sebuah breakout kembali oleh sebuah momentum bullish, maka ini akan bertindak sebagai sebuah arah yang berlawanan. Maka yang awalnya dikuasai oleh seller sekarang berubah dikuasai oleh buyer. Maka di sini kita bisa melakukan entry buy. Kenapa kita asumsi ini menjadi area resisten become support? Karena pernah ada histori di masa lalu terjadi sebuah breakout dan rejection. Ini terjadi breakout di masa lalu, terjadi rejection, kemudian di breakout kembali, di sini terjadi rejection. Jadi kita bisa benar-benar dapetin entry terbaik pada sebuah level. Jadi key level ini sebenarnya seperti memori harga di masa lalu. Pernah ada histori di masa lalu yang membuktikan bahwa di situ pernah ada level penting yang di breakout. Dan ketika di breakout lagi oleh salah satu pihak, dalam ini adalah buyer, maka kita bisa melakukan entry buy kembali. Dan perhatikan yang terjadi kemudian, harga direspon kembali pada kejadian tanggal 2 Oktober 2023. Ini kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya, ini berada pada wilayah dari area support yang terjadi, dan ini kita sebut sebagai sebuah major support. Oke, major support ini terjadi karena apa? Karena ada key level. Dan pada saat terjadi breakout di sini, ya, terjadi breakout, ini memberikan informasi bahwa ada buyer yang masuk di level tersebut di masa lalu. Kemudian kita bisa melakukan posisi buy kembali. Kita bahas di pertemuan sebelumnya di chapter pertama tentang market action discount everything. Kita sebenarnya bisa predik bahwa di area ini kemungkinan besar harga akan kembali naik karena berada pada area dari key level. Tinggal kita tunggu konfirmasi harga di lower time frame. Oke, sekarang kita lihat bagaimana reaksi harga yang terjadi di acuan time frame kecil saat masuk dalam wilayah dari sebuah key level. Dan kita lihat yang terjadi itu sangat cantik sekali, bagaimana market membuat keadaan sideways terlebih dahulu, kemudian membuat sebuah manipulasi market, membuat low. Inilah fase yang kita sebut sebagai fase akumulasi. Dan ketika terjadi kenaikan, ini membuat sebuah konfirmasi harga yang sangat bagus sekali, membuat lower high, membuat lower low, lalu market membuat higher high. Kita bisa expect harga akan membuat higher high kembali. Dan luar biasa sekali, kita melihat harga sudah naik sangat-sangat signifikan sekali hingga sekarang. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Kalau Anda bisa dapetin level tersebut, maka ini akan benar-benar sangat bagus sekali. Nah, biasanya key level ini Anda bisa terapkan idealnya menggunakan acuan H4 ke atas. Ya, kenapa? Karena memang biasanya sebagai area penting. Ya, mudah untuk kita melihat key level. Nah, ada cara cukup mudah untuk melihat key level. Sebenarnya Anda bisa pindahkan dari candlestick ini ke formasi dari line. Yes. Saya sudah jelaskan ya di chapter sebelumnya, silakan Anda refer ke materi sebelumnya tentang jenis-jenis daripada chart. Dan dengan Anda menggunakan cara seperti ini, sebenarnya kita bisa detect sejak awal loh bahwa disinilah terjadi sebuah key level. Dan perhatikan terjadi bagaimana area ini benar-benar pernah ada memori harga di masa lalu. Dan tebak saja yang terjadi kemudian pada saat harga naik kembali pada kejadian yang sama. Oke, Anda bisa lihat contoh di sini. Bagaimana ini membuat sebuah rejection breakout bolak-balik dan itu terjadi di market. Mari kita lihat kalau saya pindahkan ini ke dalam sebuah candlestick. Ya, kita melihat sebuah memori harga, terjadi sebuah rejection bolak-balik. Ini adalah sebuah key level dan cukup menarik ya bahwa ya kita bisa menggunakan tarikan dari kejadian di masa lalu. Nah, sekarang kita bahas tentang recent high. Apa itu recent high? Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung dengan istilah kata makna dari recent high. Oke, katakanlah terjadi market membuat semacam ini. Oke. Lalu tiba-tiba turun di sini, kemudian market dia naik ke atas. Oke. Ini adalah sebut sebagai recent high. Kenapa? Karena high terakhir sebelum di breakout. Oke. Kalau kita gunakan kejadian di masa lalu, kita misalkan refer ya, kita katakan refer di bagian sebelah kiri di sini. Contoh ya, kita refer di bagian atas ini.
Nah, kalau kita menggunakan acuan dari high atau low yang previous yang ada di bagian sebelah sini, semacam ini, ya. Nah, ini adalah sebuah high yang pernah terjadi di masa lalu. Ya, kalau ini adalah recent high terdekat dari sebuah breakout, sedangkan ini adalah lokasi support resistance yang pernah terjadi di masa lalu, ya. Jadi saya bilang menyebut terjadi di masa lalu bisa di 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, ya. Jadi ini disebut sebagai masa lalu, high yang pernah terjadi di masa lalu. Kita sebut sebagai sebuah major, baik major support atau juga major resistance. Ini contoh adalah major resistance yang pernah terjadi di masa lalu. Ini adalah recent high. Oke, sekarang kita langsung lihat di chart contoh major high atau recent high yang seperti apa di market. Kita ambil contoh ya. Oke, contoh yang di sini teman-teman bisa perhatikan, ini adalah sebuah high yang terjadi saat break. Ini adalah recent high. Ya, ini adalah recent high. High terdekat dari area break. Ini recent high. Pertanyaannya sederhana teman-teman, apakah dia reject tepat pada area recent high? Apakah harga akan reject terjadi sebuah rejection terhadap recent high di sini? Itu tidak terjadi ya. Harga tidak terjadi reject pada area recent high-nya, akan tetapi masuk lebih dalam, masuk ke wilayah ini. Nah, apakah dia kena di level terpenting? Kalau Anda melihat ini sebagai sebuah support, dia bahkan tidak melakukan breakout tidak melakukan reject terhadap area supportnya. Di mana dia reject? Kenapa terjadi reject di area ini? Karena dia kena sesuatu, yaitu berada pada high sebelumnya. Kalau Anda nggak menggunakan referensi dari high yang ada di sini, maka mungkin Anda tidak mendapatkan peluang entry buy di level ini. Ya, mungkin Anda akan tunggu buy pada area supportnya. Apakah Anda bisa melihat bahwa ini adalah level penting? Mungkin kalau Anda menggunakan daily tidak terlalu kelihatan. Nah, ini uniknya kalau kita menggunakan acuan time frame besar. Sekarang saya pindahkan acuan time frame besar menggunakan acuan time frame weekly, maka ini menjadi jelas sekali. Atau Anda menggunakan monthly, ini lebih clear ya. Bagaimana saat terjadi breakout, ini terjadi sebuah breakout yang cukup kuat sekali. Lalu disinilah terjadi sebuah momentum buyer, ya, momentum buyer, lalu berhasil breakout dari sebuah resisten. Tapi kalau Anda gunakan acuan time frame daily atau H4, apakah ini bisa kelihatan? Ini jelas tidak kelihatan. Coba kita gunakan acuan time frame daily, ini tidak kelihatan. Sebelum ini kejadian, Anda bayangkan ini belum kejadian, kita tidak bisa membayangkan bahwa area itu ternyata adalah area penting. Anda mungkin akan expect harga akan reject di area ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Harga tidak sampai di level tersebut, harga sudah keburu naik. Nah, ini yang kita sebut sebagai area major resistance. Ya, major resistance. Nah, major resistance ini ya yang pernah terjadi di masa lalu dan bukan merupakan recent high, ini yang kita sebut sebagai left shoulder. Ya, left shoulder. Harga pernah terjadi di masa lalu dari sebuah major, ya, major structure, ya, ini major structure. Oke, contoh yang di bawah ini, apakah ini merupakan disebut sebagai left shoulder? Ini adalah recent high, merupakan sebuah recent high karena ini adalah sebuah high yang di break langsung oleh imbalance, oleh sebuah momentum impulsif, gitu ya. Maka ini yang kita sebut sebagai RS, sebagai resistance support. Ini kita gunakan sebagai istilah sebagai left shoulder yang pernah terjadi di masa lalu. Oke, sekarang kita bahas yang akan terjadi dengan gold saat ini, bagaimana cara menyikapi kondisi market gold saat ini. Oke, sekarang kalau kita gunakan preferensi dari menggunakan acuan dari monthly, maka kita lihat sekarang terjadi sebuah breakout, berpotensi terjadi breakout. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan weekly? Oke, weekly sepertinya sudah terjadi candle close, maka ini kita bisa gunakan sebagai referensi untuk menarik sebuah garis. Oke, kita bisa gunakan sebagai sebuah garis. Dan secara histori bagaimana harga sempat di reject berkali-kali tapi gagal di situ. Oke, gagal, mencoba untuk break, gagal kembali. Oke, gagal kembali, kemudian akhirnya terjadi break beneran. Kalau Anda gunakan ini sebagai high-nya, maka ini kita sebut sebagai recent high. Kenapa? Karena dia dekat-dekat dengan area high terakhir setelah di break terdekat ya. Sedangkan di sini ini bukan wilayah terdekat dari break
momentum, tetapi ini adalah kejadian yang pernah di masa lalu yang kita sebut sebagai major structure atau major resistance yang pernah terjadi di masa lalu. Ini kita sebut sebagai left shoulder. Maka kita gunakan ini sebagai area pengamatan penting. Oke, sekarang kita coba lihat nanti bagaimana tindakan harga saat menuju ke level tersebut. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana itu impulsive move gitu ya, dan akan bahas tentang impulse. Kemudian kita akan bahas tentang imbalance. Ini ada istilah imbalance, ada istilah momentum. Itu kita akan bahas nanti di pertemuan bahas tentang supply demand. Dan perhatikan yang terjadi kemudian, ini membuat sebuah imbalance yang cukup kuat sekali ya, bisa dilakukan di area tersebut. Anda bisa berasumsi bahwa ini menjadi left shoulder yang terjadi, atau mungkin Anda bisa tambahkan ini sebagai sebuah high juga, tidak ada masalah. Ya, Anda boleh tarik ini sebagai high di atas atau Anda gunakan ini sebagai high yang ada di bawah. Tinggal tunggu nanti reaksi harganya seperti apa. Apakah itu akan tercapai dalam waktu minggu ini atau mungkin beberapa hari ke depan? Mari kita lihat yang terjadi, tapi at least kita tahu bahwa levelnya jadi area penting. Ya, oke, next kita bahas tentang signifikan support resistance. Anda bayangkan ini sebuah area resisten di break. Oke, kemudian ternyata akhirnya malah di break dan di sini kita bisa melakukan entry buy. Ini kita bicara key level ya, contoh key level. Lalu tiba-tiba terjadi break kembali area ini, dan kita bisa expect untuk melakukan posisi sell kembali dan kita expect harga akan turun. Ya, ini disebut sebagai key level. Dan perhatikan tidak terjadi sebuah pergerakan zigzag di sini karena harga benar-benar ngebreak pada sebuah area yang teratur sekali ya, pada area yang teratur situ. Nah, kalau kita bicara tentang signifikan support resistance agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena market tidak selalu terjadinya sebuah semacam itu. Tapi mungkin market akan begini. Yes. Jadi Anda bisa bayangkan ini adalah sebuah key level gitu ya. Sekarang kita bahas tentang signifikan support resistance. Anda bayangkan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana market bisa berada pada wilayah yang tepat. Kemudian katakanlah terjadi sebuah kondisi di mana market semacam ini gitu ya. Oke. Ini seperti pergerakan yang zigzag di mana harga tidak begitu teratur. Ya, tidak begitu teratur, tetapi ini memberikan informasi ke kita bahwa ada pernah terjadi di masa lalu secara histori terjadi sebuah rejection yang terus berlangsung. Nah, zigzag berarti dia tidak selalu berada pada area yang benar-benar mantul gitu ya. Ada bisa ngelewatin ya, kadang-kadang dia bisa lewat ke atas gitu ya. Nah, intinya di sini adalah SSR ini adalah sebuah level di mana pernah terjadi di masa lalu terjadi rejection dan breakout bolak-balik. Tetapi yang sedikit membedakan adalah dia itu di zigzag oleh market. Ya, jadi tidak pas gitu ya. Kalau tadi kita menggunakan key level jelas sekali bahwa level itu benar-benar teratur sekali, sedangkan signifikan support resistance ini bisa merupakan pertindihan antara support dan resistance. So, SSR jadi juga menjadi hal yang penting sekali. Oke, sekarang kita langsung lihat di chart contoh yang real bagaimana sebuah signifikan support resistance. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di sini. Ini adalah contoh signifikan support resistance. Bagaimana terjadinya sebuah rejection, begitu ya? Terjadi sebuah rejection, kemudian akhirnya di break oleh market. Sini membuat sebuah imbalance. Di sini kita bisa melakukan entry buy. Dan perhatikan ini terjadi sebuah perbatasan di mana wilayah antara terjadinya support resistance yang benar-benar bisa kita gambarkan sebagai pantulan harganya. Oke, kita ambil contoh yang lain, contoh yang ada di bagian sebelah sini. Oke, kita lihat contoh yang di sini, teman-teman. Ini juga kita bisa gunakan sebagai area pentingnya. Oke, kita tandai di sini. Bagaimana terjadi sebuah rejection di situ ya. Kalau kita gunakan sebagai zone, maka ini menciptakan sebuah zone. Kemudian Anda perhatikan lagi bagaimana terjadi sebuah breakout kembali. Ini membuat high lebih tinggi. Ini yang kita sebut sebagai signifikan support resistance. Dan ketika terjadi sebuah decision break, lalu tercipta sebuah base, maka kita bisa melakukan entry pada level tersebut. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di chapter berikutnya.